Shalom Pak, kami dari Per10. Di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas UTS kami dengan saya Immanuel Sumaremare, NIM 12S25058, dan dengan Per saya Anggreni Neji Sirait dengan NIM 12S25009. Sini saya akan pertama membacakan soalnya, Pak. Nah, di soal pertama ini kami judulnya itu adalah nilai faktorial rekursif. Nah, di sini kami diminta untuk membuat flowchart program untuk menghitung nilai faktorial dari sebuah bilangan n, yang dimana n yaitu harus lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada 15. Ini harus menggunakan rekursi, Pak. Nah, yang nilai inputnya itu adalah satu bilangan bulat positif yaitu n, dan outputnya itu hasil bilangan faktorial dari n tersebut. Nah, ini contohnya ada 5 dan outputnya itu adalah 120. Saya akan membacakan perjalanan dari flowchartnya, Pak. Nah, di sini kami pertama mendeklar dengan integer bilangan faktorial dan i. Nah, sebenarnya ini opsional, tapi kami membuatnya yaitu outputnya itu masukkan bilangan teman del. Ini opsional, ini nggak harus dibuat. Nah, ada nilai input pertama yaitu bilangan, terus kami melakukan faktorial assign, yang dimana faktorial sama dengan 1. Nah, kemudian kami melanjutkan ke assign kedua, yang dimana i sama dengan 1. Nah, kami lanjutkan ke while, yang dimana suatu kejadian itu i-nya itu harus lebih kecil atau sama dengan bilangan. Nah, kalau ini benar, maka akan dilanjutkan dengan assign selanjutnya, yaitu yang dimana faktorialnya itu sama dengan faktorial dikali i. Nah, di assign kedua yaitu i sama dengan i tambah 1. Outputnya itu adalah hasil faktorial. Kami akan coba pengarahannya, Pak. Nah, nilai faktorial dari 5 itu adalah 120. Di sini saya akan sedikit menjelaskan Pak dari soal nomor 1, di mana di sini kan kita menggunakan while. Kenapa kami menggunakan while? Karena di sini perulangannya itu kita mengecek dulu dia, ketika dia bernilai benar dia akan berulang. Kemudian ketika bernilai salah dia akan berhenti, Pak. Dan di sini kan kita sudah menggunakan faktorialnya, di sini kalikan 1, baru i-nya itu ditambah 1. Kemudian itu outputnya itu hasil faktorial dan faktorial itu sendiri. Di sini saya akan melanjutkan ke soal nomor 2. Di mana soal nomor 2 itu case-nya itu kita dikasih sebuah membuat jumlah dari Fibonacci, di mana itu kita membuat flowchart yang menghitung jumlah dari n bilangan pertama dari Fibonacci. Kita di sini menggunakan suatu perulangan for, yang dimana itu kita telah menentukan berapa kali dia akan diulang. Di sini kita akan menginput nilai n-nya, di mana n itu adalah jumlah bilangan Fibonacci-nya. Kemudian itu adalah outputnya adalah jumlah seluruh derai hingga n. Seperti contohnya ini kita menginput nilai 5 dan outputnya adalah 12. Di sini saya akan menjelaskan algoritmanya, Pak. Pertama-tama kita mendeklarasikan integer tipe data integer, di mana variabelnya itu adalah a, b, temp, jumlah, n, dan i. Di mana itu kita menginput nilai n-nya tadi, kemudian itu kita sudah mengesain a-nya itu sama dengan 1, b-nya itu sama dengan 1 juga, kemudian jumlah itu sama dengan 0. Di sini kita menggunakan peluangan for tadi, yang dimana kita menggunakan variabel i, yang dimana itu i-nya kita mulai dari 1, kemudian itu kita akhirkan dengan n. N itulah jumlah Fibonacci-nya itu 5 kan, makanya kita dia akan sampai 5, Pak. Kemudian itu ketika dia bernilai benar, dia akan dilanjutkan lagi ke satu kondisi di mana gitu kita menjumlahkan jumlah ditambah dengan a. Jumlahnya itu kita akan tambahkan dengan 1, yaitu tempnya itu adalah sama dengan a, kemudian itu a sama dengan b. Kemudian itu dilanjutkan lagi dengan b, temp tambah b. Itu akan berulang terus, Pak. Ketika dia sudah sampai 5, dia akan down ke sini ke output jumlahnya. Sini kami memasukkan nilai integer n-nya, di mana itu integer n-nya ada 5. Dan di sini ada bilangan Fibonacci-nya 12, di mana 12 itu hasil dari
1 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 5. Di sini kan ada 5, makanya hasilnya ada 12, Pak. Saya lanjut ke soal nomor 3. Nilai analisis nilai dari mahasiswa. Nah, di nomor 3 ini kami diminta untuk membuat flowchart yang menerima N nilai mahasiswa, kemudian menampilkan 1 nilai rata-rata, yang kedua nilai tertinggi, dan yang ketiga adalah nilai terendah. Di sini kami disuruh untuk menggunakan nilai array untuk menyimpan data nilai itu. Nah, di sini contohnya itu adalah user menginput, memasukkan jumlah mahasiswanya. Nah, di sini ada jumlahnya itu adalah 4. Kemudian memasukkan nilai 80, 70, 90, dan 60. Outputnya itu adalah nilai rata-rata, di mana rata-ratanya itu adalah 75. Nilai tertingginya adalah 90, dan nilai terendahnya adalah 60. Sini saya akan menjelaskan algoritmnya. Yang pertama itu adalah mendeklar integernya itu i, kemudian mendeklar dengan real yaitu nr, ini mana nr itu adalah nilai rata, kemudian total, nilai maksimum dan minimum. Dilanjutkan lagi dengan mendeklar real, ini mana kamu menggunakan array yaitu ns nilai mahasiswa itu adalah 4. Kemudian dilanjutkan dengan assign, yang dimana assign itu membuat total sama dengan 0. Kemudian kami lanjut dengan for, ini mana kami menggunakan variabel i dimulai dengan 0 dan diakhiri dengan 3. Nah, itu akan dilanjutkan ke outputnya nih. Nah, outputnya ini adalah memasukkan nilai ke i ditambah 1. Outputnya ini adalah ns, yaitu nilai mahasiswa itu. Kemudian dilanjutkan dengan assign, ini mana akan assign total ditambah ns atau nilai mahasiswa. Nah, dilanjutkan dengan nilai rata-rata. Nilai rata-rata ini sama dengan total per 4. Kenapa 4? Dikarenakan mahasiswanya itu ada 4 orang. Kemudian dilanjut dengan mengassign maksimum, yang dimana rumus maksimumnya adalah nilai mahasiswa itu. Dilanjutkan juga dengan for, yang dimana kami tetap menggunakan variabel i, tapi dimulai dengan 1 dan diakhiri dengan 3. Kemudian dilanjutkan dengan if, ini mana if-nya ini nilai mahasiswa lebih besar atau maksimum. Nah, jika benar maka maksimumnya ini kami assignkan yaitu maksimum sama dengan nilai mahasiswa itu. Nah, dilanjut dengan minimum, ini mana minimumnya sama dengan nilai mahasiswa. Nah, dilanjutkan dengan for, kami tetap membuat variabel i dan tetap dimulai dengan 1 dan diakhiri dengan 3. Nah, dilanjut dengan if, ini mana nilai mahasiswa ini lebih kecil, minimum. Nah, jika benar maka dia itu akan melanjut ke assign, yang dimana minimumnya itu sama dengan ns, yaitu nilai mahasiswa. Outputnya itu adalah nilai rata-rata dan nilai maksimum serta nilai minimum. Kami akan Pak. Kami pertama akan memasukkan nilai $80, $70, $90, dan $60. Nah, di sini ditunjukkan bahwa nilai rata-ratanya itu adalah 75, nilai maksimumnya adalah 90, dan nilai minimumnya adalah 60. Oke, di sini saya akan menjelaskan nomor 4. Di sini kami ada sedikit kendala, Pak, yang dimana program kami itu tidak berjalan. Di part itu soal nomor 4 itu adalah kita membuat flowchart, yang dimana flowchart itu si user menerima inputan bilangan n dan menampilkan semua bilangan prima lebih kecil sama dengan n. Di sini kita menggunakan fungsi khusus, yang dimana kami tidak tahu, Pak, ini fungsi khususnya isprima x untuk memeriksa keprimaannya. Di sini inputannya itu adalah n, batas bilangan prima, kemudian output adalah semua bilangan prima dari 2 hingga n.
Di sini pertama-tama kami mendeklarasikan integer n, kemudian itu x, kemudian sums, kemudian itu nilai. Kemudian kami menginput nilai n-nya, kemudian itu x-nya sudah kami assign to 2, kemudian di sini kami terdapat kendala Pak di while-nya ini, yang dimana di while itu kami tidak kurang memahaminya Pak. Kami kurang mengerti Pak. Di situ kan diminta untuk menggunakan fungsi khusus yaitu is prima x. Kami kurang mengerti maksudnya menggunakan fungsi khusus itu dan di mana is prima x ini diletakkan. Tentunya kami menerankannya Pak, di sini tidak jalan. Inilah kendala kami di soal nomor 4 Pak. Kemudian saya akan membacakan soal nomor 5. Sini kami disuruh membuat simulasi kalkulator sederhana yang dimana sisi kita disuruh buat kalkulator sederhana, di mana itu kita disuruh membuat program dengan menu pilihan menggunakan switch, yang dimana itu kita dikasih statement itu pilihan pertama itu adalah penjumlahan, terus itu pilihan kedua adalah pengurangan, pilihan ketiga adalah perkalian, dan pilihan keempat adalah pembagian. Di sini user dikasih untuk memilih menu, lalu program itu meminta dua bilangan dan menampilkan hasilnya. Seperti contoh ini menunya itu adalah tambah, kurang, kali, dan bagi. Yang dimana itu user disuruh untuk memilih pilihan ketiga dan memasukkan nilai A-nya itu 4, B-nya itu 5, dan outputnya itu 20. Saya akan menjelaskan perjalanan algoritmnya Pak. Nah di sini diminta kami mendeklar integer kali, tambah, kurang, dan bagi. Dilanjut dengan string yaitu pilihan, dan kami melanjutkan integer angka 1 dan angka 2. Nah, di sini kenapa cuma satu inputannya itu dan hanya pilihan? Karena yang pertama itu Pak harus tentukan dulu kami memilih pilihan 1 pertambahan, pilihan 2 pengurangan, pilihan 3 perkalian, atau pilihan 4 pembagian. Nah, kalau udah dipilih dari antara tempat ini, maka akan lanjut ke selanjutnya Pak. Nah, kalau contohnya dia memilih pilihan 1, maka akan dilanjutkan dengan menginput angka 1 dan menginput angka 2. Nah, setelah kedua angka itu diinput, maka akan diassign tambah, yaitu angka 1 tambah angka 2. Nah, outputnya ini adalah hasil pertambahan dari angka 1 dan angka 2. Namun, jika usernya memilih pilihan kedua, maka dia itu akan tetap menginput angka 1 dan angka 2. Namun, di sini program kami akan mengurangkan angka 1 dan angka 2 tersebut. Hasilnya itu adalah hasil dari pengurangan angka 1 dan angka 2. Di sisi selanjutnya, jika user itu ingin memilih pilihan ketiga, yaitu perkalian, maka sama seperti sebelumnya juga Pak, itu user harus menginput angka 1 dan angka 2. Dan di situ program kami akan berjalan ke perkalian, yaitu mengalihkan angka 1 dan angka 2 tersebut. Maka hasilnya itu adalah outputnya itu adalah kali, di mana hasil dari perkalian angka 1 dan angka 2. Dilanjutkan dengan pilihan keempat. Kalau user memilih pilihan keempat atau pembagian, maka akan dilanjutkan dengan usernya itu harus menginput angka 1 dan angka 2. Kemudian program kami akan membagi angka 1 dan angka 2 tersebut. Maka hasilnya itu adalah bagi. Saya akan mencoba pilihan 1 duluan Pak. Sini saya menginput 1. Kemudian saya akan memilih angka 2 dan angka 4. Nah, di sini seperti tadi Pak, pilihan 1 itu adalah pertambahan. Nah, di sini sudah benar bahwa 2 tambah 4 itu adalah 6. Saya lanjutkan lagi Pak. Di bagian kedua itu adalah pengurangan. Nah, sini saya akan menginput 2. Kemudian saya akan melanjutkan 4. Nah, sini hasilnya itu adalah 2. Ini mana 4 dikurang 2 itu adalah 2. Selanjut ke pilihan ketiganya itu. Di pilihan ketiganya itu adalah kali. Sini saya akan menginput 5 dan 4. Nah, hasil perkalian dari 5 dan 4 ini adalah 20. Ini mana itu adalah benar.
Saya lanjut ke kondisi setelahnya Pak, yaitu adalah pembagian. Saya menginput 4, kemudian pembagian. Saya akan menginput nilai 8 dan nilai 2. Nah, di sini nilai outputnya itu adalah 4 Pak. Dimana itu benar, yang dimana 8 dibagi 2 itu adalah 4. Oke Pak, di sini saya akan menjelaskan kenapa kami menggunakan branching. Karena di branching itu kami dimasukkan kondisi di mana ketika pilihan satu itu dia adalah pembagi pertambahan, pilihan kedua adalah itu pengurangan, dan pilihan ketiga itu perkalian, dan pilihan keempat itu adalah pembagian Pak. Baik Pak, di sini kami akan membuktikan apakah program kami sudah berhasil di-upload. Di sini kami sudah mengupload tadi Pak 4 jam yang lalu. Di sini sudah centang. Kemudian kami akan mengecek ke controlnya, di mana clearan atau gradernya program kami berhasil progresnya 100% dan sudah terupload Pak. Baik Pak, sekian dari pelajaran Compare 10. Terima kasih.